Ketemu lagi dengan gue Bang Pileng. Jangan lupa subscribe channel Bang Pileng supaya gue lebih semangat lagi untuk buat video-video selanjutnya, dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Tahun 2009 adalah tahun yang tidak bisa dilupakan Gilang, karena di tahun itu untuk pertama kalinya dia melihat makhluk tak kasat mata. Semua itu berawal dari keinginan Gilang dan kedua temannya Wendy dan Irwan untuk sekedar liburan di daerah Jawa Tengah. Setelah menempuh beberapa jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Berbekal informasi yang didapat dari saudaranya Wendy, mereka menyewa homestay yang tak jauh dari objek tempat wisata. Sebenarnya itu bukan homestay yang sengaja dibuat untuk disewakan buat para wisatawan. Homestay itu adalah milik salah satu keluarga penduduk di sekitar situ yang tidak ditempati lagi karena pemilik rumah sudah pindah ke Jakarta. Bangunannya terdiri dari 2 lantai yang cukup mewah. Dulunya bekas bangunan tua peninggalan nenek pemilik homestay. Bangunan itu direnovasi oleh cucunya. Barang-barang kuno peninggalan nenek pemilik homestay itu masih dipakai dan diletakkan di dalam rumah, seperti lemari, kursi, ranjang, bahkan beberapa barang elektronik tua masih digunakan di sana. Singkat cerita, setelah kunci rumah diserahkan ke Wendy oleh pengurus homestay, mereka bertiga langsung meletakkan tas ranselnya di ruang tengah dan berjalan-jalan untuk melihat-lihat situasi rumah. Rumah itu memiliki 4 kamar tidur, di mana 2 kamar tidur terletak di lantai 1, sedangkan 2-nya lagi berada di lantai 2. Rumahnya gede juga ya, cuman sayang perabotannya perabotan tua semua, kata Gilang sambil menunjukkan radio tua yang ada di tangannya. Ini kan barang peninggalan neneknya, bisa jadi ada juga barang milik neneknya punya ibu. Neneknya punya ibu? Itu buyut namanya, sahut Irwan. Iya kali, gue nggak tahu itu namanya apa, jawab Wendy sambil berjalan ke lantai 2. Irwan dan Gilang mengikuti langkah Wendy. Sampai di lantai 2, mereka masuk ke salah satu kamar. Di dalam kamar itu, mereka melihat ranjang kayu tua lengkap dengan kasur dan bantal yang tertata rapi. Ada juga meja rias dengan ukiran kuno di samping ranjang. Di sudut kamar ada kursi yang terbuat dari kayu jati yang masih terlihat kuat. Di atas kursi kayu, ada foto seorang wanita tua mengenakan baju kebaya berwarna hijau. Ini foto neneknya kali ya? Gua rasa iya. Kok gue serem ya liatnya? Jawab Wendy. Serem kenapa? Gilang balik bertanya ke Wendy. Wajahnya itu lo perhatiin deh. Dingin banget. Tatapan matanya tajam. Kesannya kayak di film-film horor. Itu mah jawaban lo klasik banget. Kebanyakan nonton horor. Kayak gitu jadinya. Itu kan di fotonya udah tua. Jadi kesannya kayak gitu. Tukang fotonya juga zaman dulu, peralatan fotonya pasti seadanya. Lu lihat aja tuh, bingkai fotonya, udah jadul banget, kata Gilang sambil berjalan ke ranjang dan merebahkan badannya di atas ranjang. Wendy yang melihat Gilang di ranjang langsung menegurnya. Emang kenapa, Wen? Kita kan bayar di sini, tanya Gilang. Lu berdua nggak perhatiin ya? Udah 3 kamar kita masukin, ini kamar terakhir. Ini kan beda sama kamar yang lain. Gilang dan Irwan mengerutkan dahinya. Mereka memikirkan apa yang dikatakan Wendy. Ini menurut gue ya, kamar ini kan ada foto nenek. Ranjangnya juga beda. Kalau ranjang yang di 3 kamar lainnya, itu kan sama bentuknya. Lemari di sini juga dikunci. Kalau yang lain kan lemarinya kosong tuh, bisa kita buka. Menurut gue, ini kamar nenek itu. Kalau kamar ini kamar nenek, kenapa nggak dikunci? Sahut Gilang. Kalau gua rasa, bapak yang tadi yang kasih kunci ke gua, yang urus homestay ini, lupa kunci nih kamar. Bisa jadi habis dibersihin dia lupa nutup pintunya, lupa dikunci. Jawab Wendy meyakinkan kedua temannya. Bisa jadi juga sih. Logikanya aja nih, kalau kamar ini dibuat untuk disewain, nggak mungkin foto nenek di dalam kamar. Pasti ditaruh di ruang tamu, sahut Irwan. Betul banget, gue setuju banget sama jawaban lo.
Berarti kamar di rumah ini yang bisa dipakai cuma 3 kamar, jawab Wendy. Setelah membicarakan itu, mereka bertiga keluar dari kamar dan menutup pintu kamar. Untuk pembagian kamar yang nanti mereka tiduri dibicarakan di ruang tengah. Atas kesepakatan bersama, Irwan dan Wendy tidur di kamar lantai 1, sedangkan Gilang tidur di kamar lantai 2. Awalnya Wendy melarang Gilang tidur di lantai 2. Tapi karena kemauan Gilang sendiri, ia tetap memilih tidur di atas. Gilang yang memiliki keberanian lebih dari kedua temannya merasa tidak terlalu khawatir dengan apa yang dibicarakan Wendy. Dia menganggap Wendy terlalu berlebihan. Bahkan sebenarnya kamar nenek itu memang diperuntukkan buat tamu yang menginap. Itu yang ada di pikiran Gilang. Hanya saja Gilang tidak banyak berbicara untuk menghindari perdebatan dengan kedua temannya. Keesokan paginya, sesuai dengan rencana, mereka mengunjungi beberapa tempat wisata di sekitar situ. Udara dingin sehabis hujan semalam tak menyurutkan mereka untuk menikmati indahnya alam sambil menikmati segelas kopi panas. Makanan khas daerah menjadi santapan utama untuk sarapan. Sampai tak terasa, waktu sudah menjelang sore. Beberapa baju yang dijajakan penjual di sekitar lokasi wisata mereka beli untuk oleh-oleh pulang nanti ke Jakarta. Dengan menyewa kendaraan, mereka sudah sampai di homestay untuk beristirahat. Sekitar jam 9 malam, mereka bertiga sedang santai di ruang tengah sambil melihat-lihat foto di tempat wisata tadi. Irwan yang paling ujung di sofa mengerutkan dahinya. Dia seperti mendengarkan sesuatu dari lantai 2. Perlahan-lahan kakinya melangkah menuju anak tangga meninggalkan Gilang dan Wendy. Wendy yang melihat itu berdiri mengikuti Irwan, begitu juga dengan Gilang. Mereka bertiga berdiri di anak tangga sambil melihat ke atas lantai 2. Lu denger nggak bunyi pintu dibuka? Denger, gue denger, jawab Wendy ke Irwan. Barangkali ada maling di atas, saut Gilang sambil menaiki anak tangga. Hati-hati Lang, takut maling. Kita kan nggak pakai senjata. Gilang hanya terdiam mendengar perkataan Wendy. Dia terus menaiki anak tangga. Sampai di ujung tangga lantai 2, Gilang melambaikan tangannya mengajak kedua temannya untuk naik ke atas. Ada apa? Bisik Irwan yang sudah berada di belakang Gilang. Gilang menunjukkan jarinya ke arah pintu kamar yang dia tempati. Pintu kamarnya nampak terbuka. Perlahan-lahan mereka bertiga menghampiri kamar Gilang. Tangan Gilang perlahan-lahan mendorong pintu kamar. Pintu terbuka dengan lebar. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Nggak ada siapa-siapa. Tuh, pintu jendela lu belum ditutup. Berarti angin yang dorong pintu, kata Wendy sambil menunjukkan jarinya ke arah jendela. Melihat itu, mereka bertiga tertawa. Awalnya di antara mereka ada yang berpikir orang jahat yang masuk ke rumah. Ada juga yang takut ada setan. Sambil terus tertawa, mereka turun ke lantai 1 ke ruang tengah untuk kembali melihat foto-foto wisata mereka tadi siang. Setelah 1 jam di ruang tengah, satu persatu dari mereka masuk ke kamar untuk tidur. Gilang yang paling belakangan tidur berjalan menuju anak tangga untuk ke lantai 2. Saat tepat kakinya berada di lantai 2 dan di depannya kamar nenek yang terkunci, dia melihat sesuatu dari dalam ventilasi udara pintu kamar nenek. Seperti ada mata yang sedang mengawasinya. Mata Gilang terus menatap ke arah ventilasi pintu kamar. Dia melangkahkan kakinya pelan-pelan. Dengan memberanikan diri, Gilang membuka handle pintu. Didorongnya pintu itu. Kamar yang gelap karena tidak ada lampu yang terpasang membuat suasana menjadi lebih menakutkan. Tidak ada siapa-siapa di kamar. Karena takut, dia menutup kembali pintu kamar nenek dan berjalan masuk ke dalam kamar. Gilang yang sudah berada di atas ranjang kamarnya tidak bisa tidur malam itu. Dia merasa gelisah. Badannya dibolak-balikan untuk mengatur posisi tidurnya. Tapi tetap saja dia tidak bisa tidur. Lampu di kamar sudah dimatikan. Cahaya remang-remang yang berasal dari lampu di luar cukup menerangi kamarnya. Dengan posisi terlentang dan menatap ke langit-langit plafon,
Gilang masih memikirkan kejadian yang barusan terjadi di kamar nenek. Belum sampai 5 menit dia memikirkan itu, tiba-tiba mata Gilang melihat bayangan yang berada di ventilasi pintu kamar. Wujudnya seperti kepala manusia berwarna hitam. Ada sepasang mata merah yang menatap dari lubang ventilasi. Gilang tersentak kaget. Dia langsung loncat dari ranjang dan menyalakan lampu. Jantungnya berdebar kencang. Rasa takut semakin menjadi. Ada 10 menit badannya masih terasa gemetaran. Setelah merasa aman, perlahan-lahan dia membuka pintu. Kepalanya dikeluarkan dari pintu. Matanya melihat ke kiri dan ke kanan. Tidak ada siapa-siapa di luar. Setelah merasa aman, dia keluar dari kamar dan berlari menuju ke kamar Irwan. Irwan yang saat itu belum tidur tersentak kaget mendengar suara pintu kamarnya dibuka dengan kasar. Dia melihat Gilang berlari dan loncat ke ranjang. "Ada apaan lo? Muka lu pucat gitu?" "Gue lihat mata tadi. Pertama di kamar nenek. Sekarang gue lihat di kamar gue." "Mata apaan? Maksud lu apaan? Mata apaan?" "Nggak tahu gue mata apaan. Kalau yang di kamar gua matanya merah. Dia ngintip dari ventilasi pintu." "Kalau matanya merah biasanya genderuwo," jawab Irwan. "Ini rumah berarti ada setannya, Wan," kata Gilang dengan suara yang masih ketakutan. "Iya udah, lu tidur aja di sini. Besok baru lu ceritain lagi sama gua sama Wendy." Irwan memberikan bantal guling yang dipakainya ke Gilang. Malam itu mereka tidur berdua di kamar. Pagi hari sekitar jam 8, Gilang menceritakan ulang kejadian yang dialaminya kemarin malam. Wendy yang mendengar itu nampak tidak percaya. Karena Wendy tidak percaya, Irwan juga ikut tidak percaya. Padahal kemarin malam Irwan sudah mulai ada rasa takut untuk ke kamar mandi. Wendy punya alasan sendiri untuk tidak mempercayai cerita Gilang. Wendy berpikir kalau itu setan, untuk apa dia mengintip dari lubang ventilasi? Kenapa tidak menampakkan dirinya saja? Alasan yang kedua adalah Gilang hanya terbawa suasana kamar nenek saat pertama kali datang. Mendengar jawaban Wendy, Gilang merasa tersinggung karena merasa kalau dia paling berani di antara mereka bertiga. Dan Gilang bukan tipe orang yang percaya dengan hal-hal mistis. Tapi kemarin malam memang benar-benar dia mengalaminya sendiri, melihat mata yang berada di ventilasi pintu kamar. Setelah cukup lama berdebat, mereka akhirnya sepakat untuk malam ini Wendy yang tidur di lantai 2, sedangkan Gilang tidur di kamar Wendy. Sehabis sarapan, mereka berusaha melupakan kejadian kemarin malam. Mereka bertiga pergi untuk mengunjungi air terjun yang menjadi objek favorit di wilayah itu. Butuh waktu 2 jam untuk sampai ke air terjun yang menjadi tujuan favorit wisatawan. Walaupun cukup lelah di perjalanan, tapi semua terbayarkan dengan pemandangan alam yang ada di depan mata mereka. Warung-warung makan yang berada di sekitar sana tidak terlalu mahal dan keramahan para penjual membuat mereka betah berlama-lama di lokasi. Sampai tak terasa menjelang sore mereka sudah harus balik ke homestay. Karena sudah lelah dan malam, mereka tak kumpul lagi di ruang tengah. Satu persatu masuk ke kamarnya masing-masing. Wendy yang sudah berada di kamar lantai 2 berusaha untuk memejamkan matanya. Tapi rasa mengantuk belum juga datang walaupun badannya terasa lelah. Tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki di depan pintu. Berjalan seperti orang mondar-mandir di lantai 2. Karena penasaran, perlahan-lahan dia membuka pintu dan mengintip ke arah luar. Tidak ada siapa-siapa di luar. Pintu dibukanya lebar. Dia melangkah keluar dari kamar. Wendy melihat ke sekeliling ruangan. Tidak ada siapa-siapa selain dia. Saat matanya masih memperhatikan ruangan, dia melihat ada 2 titik berwarna merah tepat berada di lubang ventilasi kamar nenek. Kakinya melangkah mendekati. Matanya tetap tertuju ke lubang ventilasi itu. Perlahan-lahan 2 titik berwarna merah seperti mata itu menghilang. Itu apa ya? Apa binatang atau kunang-kunang? Tapi kok warnanya merah?
Kayak yang dibilang Gilang, kayak mata. Rasa penasaran semakin menjadi. Perlahan-lahan handle pintu kamar nenek dibuka. Ruangan yang gelap, hanya sedikit cahaya yang berasal dari ruang tengah tak menyurutkan rasa penasaran Wendy. Dia melangkah ke dalam. Baru 3 langkah maju ke dalam, hidungnya mencium bau sesuatu. Sepertinya bau kemenyan yang dibakar. Bulu kudu Wendy mulai berdiri. Lehernya terasa berat dan kaku. Badannya membelakangi pintu kamar, susah untuk digerakkan. Wendy yang ingin lari saat itu juga tidak bisa menggerakkan kakinya. Secara bersamaan, dia melihat 2 mata merah dan besar berada di dinding. Perlahan-lahan mata itu semakin maju keluar dari dinding kamar. Bukan hanya matanya saja, tapi bentuk badan makhluk pemilik mata merah itu juga keluar dari dinding. Badannya begitu besar dengan bulu hitam menutupi badan makhluk itu. Wajah makhluk itu tidak seperti kera, melainkan seperti wajah manusia yang sudah tua dan memiliki hidung yang amat panjang. Makhluk itu berdiri tepat di depan Wendy. Jantung Wendy berdetak dengan kencang. Dia tidak bisa berteriak untuk minta tolong. Perlahan-lahan jari panjang makhluk itu mendekati leher Wendy. Baru saja jari panjang makhluk itu menyentuh lehernya, Wendy tidak bisa melihat apa-apa lagi. Semua terasa gelap dan Wendy jatuh pingsan di lantai. Setelah bangun dari pingsannya, tanpa bantuan dari siapapun, Wendy berjalan menuju ke kamar Gilang. Di dalam kamar dia menceritakan apa yang dilihatnya. Karena mereka berdua takut, akhirnya mereka pindah ke kamar Irwan. Wendy menceritakan ulang apa yang dialaminya tadi. Irwan yang merasa takut mengajak kedua temannya untuk keluar dari homestay besok pagi. Dia tidak mau lagi tinggal di situ. Berbeda dengan Gilang, dia masih mau tinggal di homestay sampai masa sewa selesai. Mengingat batas sewa tinggal 1 hari lagi sampai besok. Mendapat dukungan dari Wendy, mau tidak mau Irwan harus mengalah untuk tetap berada di rumah itu sampai besok. Keesokan harinya sekitar jam 8, mereka bertiga sudah berada di luar homestay untuk menghabiskan waktunya yang tersisa hari ini saja. Kalau kemarin mereka mengunjungi tempat wisata, sekarang mereka fokus untuk berburu kuliner khas daerah tersebut yang menjadi incaran para wisatawan. Dari satu rumah makan, mereka pindah ke rumah makan lainnya, sekaligus mencari oleh-oleh untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing. Sampai tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Mereka yang sudah berada di homestay nampak begitu kelelahan, duduk santai di sofa ruang tengah. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Gilang meninggalkan kedua temannya yang masih terlihat santai di sofa. Dia menuju kamar mandi. Udara yang panas membuatnya kegerahan dan ingin segera mandi sebelum tidur. Kamar mandi yang terletak di belakang harus melewati pintu dapur dan teras belakang rumah. Tangannya membuka handle pintu dapur. Kakinya berjalan melewati teras belakang menuju kamar mandi. Tangannya menekan stop kontak lampu kamar mandi yang berada di luar. Setelah lampu menyala, Gilang masuk ke dalam. Air di bak mandi yang dingin membuatnya merasa segar. Berkali-kali dia menyerok air dari bak mandi dan disiramnya ke badan. Baru saja tangannya mengambil sabun, lampu di kamar mandi tiba-tiba mati. Gilang tersentak kaget. Dia mendengar ada suara langkah kaki di luar kamar mandi. Rasa takutnya langsung hilang. Dia berpikir langkah kaki yang didengarnya adalah langkah Irwan atau Wendy yang sedang menakut-nakutinya. "Jangan iseng, oi. Gue lagi mandi nih." Tidak ada jawaban dari luar. "Wendy, Irwan, nyalain gak lampunya? Gue siram air nih." Langkah kaki yang tadi didengarnya berhenti dan tidak terdengar lagi. Karena lampu belum juga menyala, Gilang mulai kesal. Dia mengambil handuk dan melilitkannya di perut. Baru saja tangannya mau membuka pintu kamar mandi untuk menyalakan lampu, dia merasa ada sesuatu di sampingnya. Dengan perasaan takut, dia menoleh ke samping. Benar saja, dia melihat ada sosok seperti manusia berwajah tua dengan mata merah dan hidung panjang berada di sampingnya.
Melihat sosok itu, dia langsung buka pintu dan lari terbirit-birit masuk ke dalam rumah. Irwan dan Wendy yang masih berada di ruang tengah langsung loncat dari sofa begitu melihat Gilang lari dan terjatuh menabrak meja di depannya. Mereka berdua kaget melihat Gilang berlari sambil berteriak-teriak. Wendy berusaha menenangkan Gilang. Segelas air putih disodorkannya ke tangan temannya itu. Setelah terlihat cukup tenang, Gilang menceritakan apa yang dilihatnya di kamar mandi. Sosok yang dilihatnya sama dengan yang dilihat Wendy kemarin malam. Kok kita ini kayak orang dihantui gini ya? Apa karena elu Gilang? Waktu pertama kali datang, elu langsung tidur di ranjang nenek? Tanya Irwan. Kalau itu gue nggak tahu. Besok aja gue mau tanya sama Pak Salim. Gue penasaran jadinya. Sekarang kita tidur bertiga aja di kamar, biar aman, jawab Wendy. Malam itu mereka tidur bertiga di kamar Irwan. Ada rasa penasaran di hati Wendy tentang kamar nenek, dan semuanya itu akan ditanyakan ke Pak Salim besok pagi. Pagi sekitar jam 10, setelah mereka sarapan dan berkemas-kemas merapikan barang untuk dibawa pulang, mereka menunggu Pak Salim, pengurus homestay, untuk menyerahkan kunci di ruang tengah. Tak berapa lama, Pak Salim sudah berada di tempat itu dan duduk bersama mereka bertiga. Dengan ramanya, Pak Salim mengucapkan terima kasih karena sudah menginap di tempatnya. Pak Salim, saya mau tanya, sebelumnya saya minta maaf dulu ya. Di homestay ini, kamar yang bisa dipakai ada berapa, Pak? Soalnya waktu pertama kali kita di sini, Bapak nggak bicara soal kamar, tanya Wendy. Kamar ada 4, Den. Tapi yang bisa dipakai hanya 3. Satu kamar lagi yang di lantai 2 itu dikunci. Itu kamar pemilik rumah ini. Mendengar penjelasan Pak Salim, mereka bertiga saling bertatapan. Nggak dikunci, Pak. Kita sempat masuk kok, Pak, ke dalam, sahut Gilang. Mendengar jawaban Gilang, wajah Pak Salim langsung berubah. Dia bergegas-gegas naik ke atas untuk melihat kamar yang dimaksud. Tak berapa lama, Pak Salim turun dan meminta maaf karena dia lupa mengunci kamar nenek. Karena penasaran, Wendy menceritakan semua kejadian yang mereka alami selama menginap di situ. Sekali lagi, Pak Salim meminta maaf atas kelalaiannya karena lupa mengunci pintu. Dan secara singkat dia menceritakan kalau kamar itu tidak boleh dimasuki oleh tamu terkecuali Pak Salim dan turunan dari nenek. Entah alasannya apa, Pak Salim tidak menjelaskan. Setelah cukup lama berbincang-bincang, akhirnya Wendy, Gilang, dan Irwan pamit meninggalkan homestay itu. Di sepanjang perjalanan menuju stasiun kereta, mereka masih membicarakan tentang kamar nenek yang menjadi misteri buat para tamu yang menginap di sana nantinya. Itulah pengalaman Gilang untuk pertama kalinya dia diganggu makhluk tak kasat mata. Sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau gua ada upload video baru. Salam dari Bang Pileng.